Ya pemirsa, sambil menyaksikan parade atraksi dari peringatan Hari Ulang Tahun TNI pemirsa, kami juga sudah terhubung dengan Profesor Muradi selaku pengamat militer sekaligus Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat. Halo, selamat pagi Pak Muradi. Selamat pagi Mas Pram, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muradi, Pak Muradi, hari ini TNI memasuki usia ke-79 tahun. Bagaimana perkembangan TNI di mata Bapak, Pak Muradi? Ya, saya ada dua catatan ya, catatan internal dengan catatan eksternal. Tapi sebelum itu saya ucapkan selamat ulang tahun teman-teman TNI, semoga makin jaya ya. Nah, yang catatan pertama soal internal. Internal ini kan saya ada 3 catatan internal. Yang pertama berkaitan soal promosi mutasi yang dalam waktu hampir 9-10 tahun terakhir itu kan karakternya agak berubah. Karakter berubah begini Mas Pram. Pertama, biasanya kalau misalnya tour of duty itu kan menyangkut soal proses tahapan dari perwira yang kemudian di bawah sampai yang ke atas. Dia punya pengalaman. Jadi kalau kita memang contoh misalnya begini, seorang Pangkostrat misalnya, maka pasti sebelumnya pernah bertugas di Pangkostrat. Yang kemudian sampai tahap tertinggi dia jadi Pangkostrat gitu. Nah, dalam 5, 6, 7 tahun terakhir itu contoh yang kemudian menjadi tidak normal. Kenapa? Karena ada beberapa Pangkostrat belum pernah jadi ketua komandan divisi ataupun bertugas di Kostrat sebelum jadi Pangkostrat. Contoh gitu kira-kira ya. Termasuk misalnya di soal di Pangdam dan sebagainya. Ada beberapa Pangdam yang tiba-tiba jadi Pangdam di Jawa misalnya sebelum dia tour of duty di luar Jawa. Itu poin pertama itu yang soal promosi. Jadi memang ada situasi yang saya kira tidak sama. Yang kedua, ini soal rencana pembentukan Angkatan Siber. Angkatan Siber ini kan sebenarnya menjadi salah satu tantangan internal. Kenapa? Karena kalau tadi penjelasan Prof. Hikmawanto kan sebenarnya lebih ke eksternal ya, ada perang di luar dan sebagainya. Tapi saya ingin bahwa Angkatan Siber ini harus dipahami sebagai satu perspektif sendiri. Kenapa? Karena harus disiapkan secara sumber daya manusia dan sebagainya. Nah, yang ketiga, yang mungkin juga Mas Pram juga tahu soal rencana pembentukan atau bahkan sudah terbentuk soal batalion pangan. Nah, ini kan agak unik sebenarnya, kita negara lain sudah ke outward looking, kita kemudian bicara di dalam. Itu catatan internalnya. Eksternalnya sendiri ada 3 juga. Yang pertama itu berkaitan soal perluasan pasal 47 soal jabatan di luar non struktural TNI ya, yang kemudian di RUU TNI kemarin juga makin cenderung meluas. Baik, benar. Yang kedua ini berkaitan soal pengadaan alutsista. Dalam kita punya dua Menhan ya, dan urusan tentara setelah Pak Jokowi memimpin itu ada stagnasi pengadaan. Oke. Mana prosesnya kemudian tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, Profesor Muradi, ini di tayangan kita juga sedang menampilkan nih parade alutsista saat ini milik TNI. Kalau Anda lihat sendiri ini alutsista milik TNI apa sudah dimodernisasi? Ya, kalau ngelihat rensranya kan sebenarnya hampir 7 tahun terakhir kita nggak beli apa-apa. Bahkan Pak Prabowo tuh meski kemudian berkali-kali beli di sana beli ini, tapi barangnya belum ada. Artinya apa? Sebenarnya dalam 9-10 tahun terakhir pengadaan itu justru terjadi di zamannya Pak SBY. Jadi pengadaan SBY dikirim juga zamannya Pak Jokowi. Jadi memang hampir 10 tahun terakhir ini kita belum melihat proses modernisasi yang sifatnya kemudian terstruktur dalam bentuk MEF misalnya, atau misalnya Renstra yang kemudian ditujuk untuk proses yang jauh lebih modern. Nah, yang terakhir tadi catatan yang terakhir ada soal eksternal tadi. Eksternal yang ketiga itu adalah soal interaksi TNI dengan instansi yang lain. Termasuk di dalamnya soal peradilan militer dan peradilan sipil ya. Ini kan sampai hari ini juga diskusi masih belum selesai, terutama misalnya menyangkut soal apakah tindakan di luar operasi militer itu harusnya diadili di ranah sipil dan sebagainya. Ini saya kira itu yang Kalau kita kembali ke alutsista, Pak Muradi, kalau Anda bilang 10 tahun terakhir belum ada belanja alutsista, artinya apakah kita belum ada perkembangan terkait alutsista yang kita miliki di TNI? Ya, sebenarnya sudah ada rencananya. Kalau kita merujuk pada renstranya MF sampai 2024 ini kan harusnya sudah banyak yang kemudian dibeli dan diadakan. Tapi tadi
kerap kali misalnya zaman Pak Riamizat dan zaman Pak Prabowo ini cenderung kemudian stage-nya agak berbeda dengan Rensa itu sendiri. Misalnya. Contoh paling mudah misalnya kita kan rezim kita misalnya soal pengadaan pesawat tempur saja misalnya kan cuma 3 sumber tuh Mas. Pertama sumber misalnya dari Rusia dengan Sukhoi-nya, kemudian yang kedua dari US dengan F-16, F-18 ya. Nah, yang ketiga adalah yang IFX yang rencana dengan Korea. Nah, 3 ini kan justru kemudian tidak muncul. Justru kemudian Pak Prabowo misalnya mesan kemarin misalnya di Rafale. Dalam proses Rensa itu harusnya kemudian harusnya merujuk pada Rensa ya 3 ini. Nah, belum ada ini yang kemudian dilakukan secara normatif. Kenapa? Karena ya misalnya yang IFX dengan Korea kan kita batal nih, karena lain dan suatu hal ya. Sementara yang Sukhoi juga berhenti di zamannya Bu Mega misalnya. Tidak lagi kemudian melakukan pengadaan yang lebih bersifat masif ya. Nah, yang F-16 yang rencana ada hibah dan sebagainya juga kemudian bertahap belum bisa kemudian terpenuhi sampai tahun 2024 ini. Harusnya misalnya rencana hibah 24 unit pesawat itu atau 2 skuadron itu selesai di 2024 atau 2025. Nah, artinya maksud saya kecenderungan kemudian tesnya sendiri itu yang kemudian menjadi problem baru. Saya kira apa yang disampaikan Pak Prabowo secara normatif saya apresiasi, misalnya mencoba mencari ruang baru. Tadi misalnya membeli dari Qatar, kemudian Rafale dan sebagainya. Tapi kalau merujuk itu kan juga akan membingungkan di level operasional. Mas Pram, operasional di teman-teman di level masyarakat, di level internal TNI sendiri. Karena apa? Karena proses alih teknologinya, alih pemahaman berkaitan soal operasional dari pesawat tempur misalnya atau alih yang lain misalnya, itu kan sudah dirujuk ke arah sana. Sementara kita kemudian kebijakannya lompat-lompat tidak ke Rusia, tidak ke Amerika Serikat, tidak juga jadi dengan Korea, tapi kemudian misalnya dia ngambil dari Perancis atau bahkan bekas Qatar tadi gitu, kira seperti itu. Oke, baik. Ini pemirsa juga, kalau pemirsa saksikan di layar televisi ini juga sejumlah parade alutsista juga melibatkan warga penonton yang ikut hadir di sana agar menaikkan sejumlah alutsista ini, terlibat juga masyarakat untuk mengikuti parade bersama pasukan TNI. Kita kembali lagi ke Profesor Muradi. Profesor Muradi, kalau Anda bilang ini 10 tahun terakhir di zaman Pak SBY, emang standar operasi prosedurnya sebaiknya pembelian alutsista itu harus berapa tahun sekali dan adakah aturannya untuk memperbarui kembali? Di Rensa sudah ada rencana. Rensa MF itu kan minimum essential force itu kan kita memang sudah mendata, bukan kita, teman-teman ini mendata mana yang memang sudah out of date dan sebagainya. Termasuk misalnya rencana pengadaan misalnya hampir 50 bahkan 60 skuadron baru ya untuk pesawat tempur gitu. Atau misalnya kalau kita ngelihat misalnya kapal perang kita, kemudian kita ingin mengadakan lebih dari hampir 20 sampai 50 kapal KRI baru misalnya. Nah, yang seperti itu kan tahapannya harusnya ada dalam 10 tahun ini. Nah, kalau melihat dokumen yang saya miliki sejauh ini misalnya dilakukan oleh Pak Prabowo, sekali lagi kita apresiasi ada lompatan ya, misalnya ngambil dari tapi kemudian itu membingungkan di level HSS pengkaji studi pertahanan gitu, kemudian di internal TNI sendiri bahwa ketika fokusnya mau mengembangkan tanda kutip saya nyebutnya rejim pengadaan alutsista misalnya, itu kemudian malah cenderung kemudian mencari yang baru. Nah, saya menegaskan bahwa itu tidak bisa disinkronkan dengan Rensa itu sendiri. Rensa itu ada. Profesor Muradi, kita tahan sebentar Profesor Muradi, karena kita akan kembali ke kawasan Silang Monas untuk mengikuti pawai alutsista ya, di mana ada ribuan alutsista milik TNI dari 3 matra yang saat ini sedang digelar. Pemirsa, kita kembali ke kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat. 150 telah dilengkapi dengan senjata Antridon, melintas bersama Panzer Badak buatan dalam negeri. Selanjutnya, 8 unit tank Harimau merupakan tank ringan generasi baru hasil kerjasama antara PT Pindad Indonesia dan Turki. Didesain untuk operasi tempur bergerak cepat. Tank Harimau dilengkapi dengan sistem persenjataan dan proteksi canggih, serta mampu menghadapi berbagai kondisi medan tempur.
Berikutnya, melintas di hadapan kita bersama 6 unit tank Scorpion. Disusul berikutnya 1 unit tank Marder, 1 unit tank Armored Recovery Vehicle, dan 1 unit tank Armored Engineer Vehicle. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tank Leopard 2 RI, tank tempur utama andalan kavaleri Divisi Infanteri 1 Kostrad. Dengan daya tembak yang dahsyat, proteksi maksimal, serta mobilitas tinggi, Tank Leopard 2 RI siap untuk menghadapi berbagai ancaman di medan tempur modern. Selanjutnya, Devile alutsista dari jajaran Satuan Armet Kostrad. Devile diawali dengan unit pump dan rev komodo. Bersiap melintas berikutnya 6 unit meriam 155 mm Caesar. Meriam ini terkenal akan akurasi dan daya tembaknya yang luar biasa. Disusul berikutnya, alutsista Astros merupakan sistem roket multi peluncur yang menjadi andalan dalam skenario tempur modern. Disusul barisan berikutnya, terdapat 2 unit meriam 155 mm GS. Ya, pemirsa, ini adalah parade alutsista yang dibawakan oleh 1059 alutsista milik TNI dari 3 matra, pemirsa, yang dipamerkan dalam parade ini, di mana juga ini melibatkan masyarakat penonton untuk ikut serta naik dalam alutsista tersebut, pemirsa. Dan masih bergabung bersama kami juga ada Profesor Muradi selaku pengamat militer dan sekaligus guru besar politik dan keamanan Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat. Profesor Muradi masih bergabung bersama saya, Pak Profesor Muradi. Ya Mas, siap. Ya Prof, kalau Anda lihat seperti apa ini keterlibatan masyarakat juga ikut merayakan HUT TNI dengan menaiki sejumlah alutsista. Bahkan sejumlah penonton juga ini juga ikut serta menggunakan helm dan naik di tank-tank dan juga truk milik alutsista saat ini. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, kalau itu saya kira sudah karakternya TNI ya. Kan memang karakter TNI kan dari atlet dan sebagainya. Jadi memang secara prinsipil sebenarnya sudah itu sudah inherent kalau istilah normatifnya. Jadi memang saya memahami bahwa kedekatan TNI dengan rakyat itu menjadi salah satu kuncian yang membedakan antara TNI dengan tentara lain di banyak negara. Itu poin pertama itu. Nah, saya agak sedikit cerita soal tank Harimau, Mas. Ya, tank Harimau itu kan kerjasama dengan Turki. Waktu zamannya Pak Ria Mizan itu kan terjadi kerjasama. Nah, bayangan saya kalau menurut Renstra itu kan tank Harimau itu akan diproduksi massal untuk perkuatan di Kalimantan, perbatasan Kalimantan. Mungkin targetnya antara 500 sampai 1000 unit waktu itu. Nah, hari ini kan kita baru bisa memproduksi 10 unit. Itu pun untuk dalam negeri, belum sampai pada level untuk pengembangan atau penjualan. Sementara saya memahaminya ketika FNSS ataupun perusahaan BUMN Turki itu bekerjasama dengan kita, mereka berharap ada pasar baru untuk wilayah Asia Pasifik terkait dengan penggunaan medium light tank. Itu poin pertama, poin soal tank Harimau. Jadi saya memahaminya seperti, jadi memang kita berhimpitan berkelidan dengan problem klasik dari pengembangan atau
modernisasi postur pertahanan kita. Masuk dalam misalnya soal anggaran. Nah, saya coba ke anggaran nih. Anggaran itu sampai tahun hari ini itu kita belum pernah sampai menyentuh angka 1%. Jadi selama 10 tahun terakhir 1,2% itu zamannya Pak SBY. 2013 kalau tidak salah, 2012. Nah, zaman Pak Prabowo Pak Jokowi ini itu kita tertinggi hanya di 0,95%. Oke, nah, terakhir mungkin Profesor, tantangan TNI selain pengalokasian anggaran ke depannya, apa yang harus dilakukan TNI? Ya lebih profesional saja. Jadi sekarang menyiapkan diri untuk perang yang jauh lebih konvensional, ya, lebih konvensional. Jadi model-model misalnya mempersiapkan sumber daya untuk mengembangkan pembentukan angkatan siber. Atau misalnya yang kedua, misalnya bagaimana misalnya mendorong proses perdamaian di regional, ya. Di mana kemudian kita jauh lebih bisa memberikan stimulasi untuk mendorong terjadinya modernisasi yang sama di banyak negara. Baik. Kenapa? Karena proses ini yang menjadi penting buat kita supaya bisa dilihat oleh negara lain seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Profesor Muradi telah berbagi informasi bersama kami di special event kali ini. Salam sehat selalu, Profesor. Terima kasih. Sama-sama, Mas Pradap. Terima kasih. Ya, pemirsa, special event masih akan kembali sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami.